Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Alfi. Saya seorang guru pendidikan agama Islam di UPT SD Negeri Kauman 2. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Transformasi dalam jabatan batch 1 tahun 2025. LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa 240 109 121 461. Pada hari ini Jumat tanggal 9 Mei 2025 saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran pada kelas 4 semester 2 dengan materi sifat-sifat Rasul. Model pembelajaran yang saya gunakan project based learning dengan kegiatan siswa smart game, make math, serta poster comment. Kegiatan ini saya laksanakan sebagai syarat uji kinerja PPG. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali pada hari ini kita di kelas pembelajaran PAI. Tapi sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan berkah, barokah, serta manfaat. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya akan saya absensi kehadiran pada pagi hari ini. Silakan nanti yang saya panggil angkat tangan dan mengucapkan hadir. Ahmad Rojaki, Ahmad Rizky Suryadin, Aruna Bagaskara, Aulia Willy Gania Rahma, Kalista Bismi Fatus Az-Zahra, Marcelio Akbar Irma, Nadia Az-Zahra, Nur Khalifatul Rahma, Binti Kumairah,
Dimas Rizky Junino, Hadir. Intan Dewi Lestari, Hadir. Muhammad Faiz Abdillah, Hadir. Nailatul Maghfirah, Hadir. Zahwa Akila Sendari. Hadir. Baik anak-anak, terima kasih. Hari ini lengkap hadir semuanya. Selanjutnya anak-anak perlu Bapak ingatkan pentingnya sebuah kedisiplinan. Pentingnya sebuah kedisiplinan bagi kita semua, khususnya bagi anak-anak semuanya. Perilaku disiplin bisa membawa kepada keberhasilan cita-citamu semuanya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu nasional, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan anak-anak untuk berdiri terlebih dahulu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, silakan duduk kembali anak-anak. Setelah kalian tadi menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa, ini merupakan bentuk akan kecintaan kita terhadap nasionalisme. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini, pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 4, pembelajaran 7. Hari ini kita akan membahas materi tentang sifat-sifat Rasul. Tahukah kalian apa saja 4 sifat wajib bagi Rasul? Silakan Nino. Sidik, tablik, amanah, karamah. Baik, terima kasih. Sudah dijawab dengan bagus sekali. Hari ini kita akan mempelajari materi sifat-sifat Rasul. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang sifat-sifat Rasul mempunyai tujuan seperti berikut ini. Tujuan pembelajaran. Silakan anak-anak bisa lihat di layar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar. Yang kedua, membuat karya poster tentang keteladanan sifat Rasul, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatolah dengan baik. Selanjutnya, kita akan bermain dulu tepuk sifat Rasul. Anak-anak, kita akan bermain tepuk sifat Rasul dengan semangat. Bisa dilihat di layar. Oke? Sudah siap? Kita akan secara bersama-sama bermain tepuk sifat Rasul. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tepuk sifat wajib bagi Rasul. Sidik, jujur,
sifat Rasul dengan semangat bersama-sama. Selanjutnya saya di sini akan memberi tugas kalian bermain tepuk sifat Rasul dengan teman sampingnya masing-masing. Jadi 2 orang, ya. Silakan yang saya tunjuk dari kelompok 1, Naila dengan Zahwa, silakan maju ke depan kelas. Kelompok 3, Faiz dengan Zaki, silakan maju. Sifat wajib Rasul sujud, jujur, tabligh, menyampaikan amanah, percaya, matonah, cerdas. Tepuk sifat mustahil Rasul sujud, dusta, hitam, sembunyikan, khianat, berkhianat, bodoh, bodoh. Anak-anak, sebelumnya saya akan memutarkan sebuah video. Anak-anak silakan melihat tayangan video yang akan saya putar di depan. Soalnya ada coklat, takutnya nanti dia berkucing dikira ikan. Mas Jamal mau isi dulu untuk lebih kisli. Oke, Mas. Mas Jamal punya coklat. Kayaknya enak tuh. Kayaknya kita bikin boleh nggak ya? Kalau Mas Jamal izinin coklat ini buat Reni. Iya deh adikku sayang. Alhamdulillah. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersihkan tujuhlah kalian, karena sesungguhnya sifat itu bersama kebaikan berada di dalam surga. Tinggalkanlah sifat dusta, karena sesungguhnya sifat itu bersama fujur, perbuatan dosa, berada di dalam neraka." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Baik anak-anak, setelah kalian tadi melihat video di depan, hikmah apa yang bisa kalian ambil dari penayangan video tersebut? Silakan Naila. Kita harus bisa bersikap jujur agar bisa masuk surga. Baik, terima kasih. Ada yang lain bisa memberikan jawaban apa hikmah yang bisa kita ambil setelah kita melihat video tadi? Silakan. Mimi. Tinggalkan sifat dusta karena merupakan perbuatan dosa. Tinggalkan sifat dusta karena merupakan perbuatan dosa. Baik, sekalian anak. Setelah tadi kalian melihat tayangan video di depan adalah menceritakan tentang sebuah kejujuran. Jadi sebuah sifat kejujuran. Sifat jujur tentunya akan bisa membawa kita kepada surganya Allah. Dan sifat dusta akan bisa membawa kita kepada nerakanya Allah. Baik, terima kasih anak-anak atas jawabannya. Anak-anak, tahukah kalian apa arti dari sifat wajib Rasul? Apa saja 4 sifat wajib bagi Rasul dan apa saja sifat mustahil bagi Rasul? Mari anak-anak,
Kita lihat sejenak pada materi sifat-sifat Rasul di layar. Anak-anak bisa dilihat pengertian Rasul. Rasul adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu dan menyampaikannya kepada umat manusia. Selanjutnya, pengertian sifat wajib dan mustahil Rasul. Sifat wajib Rasul adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh para Rasul. Sedangkan sifat mustahil Rasul adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki Rasul. Baik, selanjutnya. Nah, berikut adalah sifat-sifat wajib bagi Rasul dan artinya. Yang pertama adalah siddiq, yang berarti jujur. Yang kedua, amanah, yang berarti dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, berarti dan yang keempat, fatonah, yang berarti cerdas. Baik. Selanjutnya, berikut adalah sifat mustahil, kebalikan dari sifat wajib Rasul. Sifat mustahil Rasul dan artinya. Yang pertama adalah kizib, artinya dusta. Yang kedua, khianat, artinya berkhianat. Yang ketiga, kitman, artinya menyembunyikan. Dan yang keempat adalah balado, artinya bodoh. Nah, anak-anak setelah tadi sudah mengetahui dari arti sifat wajib bagi Rasul, dari sifat mustahil Rasul, maka selanjutnya kita akan mengetahui perilaku yang mencerminkan sifat Rasul. Jadi contoh perilaku yang mencerminkan dari sifat Rasul. Yang pertama adalah siddiq. Bagaimana cara kita berperilaku sesuai dengan sifat Rasul siddiq. Contohnya adalah berkata jujur kepada guru dan teman. Yang kedua, sifat amanah. Bagaimana contoh perilakunya? Menjaga barang yang dititipkan, itu amanah, ya. Selanjutnya adalah tabligh. Apa contohnya? Menyampaikan pesan dari orang tua kepada kakak. Dan yang terakhir adalah sifat fatonah. Contoh perilakunya adalah belajar dengan tekun dan menggunakan akal sehat. Seperti itu ya, anak-anak. Anak-anak, setelah penjelasan dari materi tadi di layar, saya akan bertanya kepada kalian semuanya. Coba sebutkan arti dari sifat wajib Rasul siddiq. Silakan kalian start. Siddiq berarti jujur. Baik. Selanjutnya, tolong dijawab, apa arti dari sifat wajib tabligh? Silakan. Menyampaikan. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apa arti dari sifat mustahil Rasul kizib? Silakan Faiz. Dusta. Baik, terima kasih anak-anak, luar biasa ya. Kalian sudah mengetahui materi yang disampaikan oleh Bapak tadi di layar. Selanjutnya anak-anak, di sini saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Menjadi 3 kelompok, sudah dibentuk kelompok. Silakan setiap kelompok menentukan ketua kelompoknya. Sudah ya? Sudah ketemu? Baik. Sudah ya? Kelompok 1 ketuanya? Kita. Kelompok 2 ketuanya? Kelompok 3 ketuanya? Faiz. Baik anak-anak. Untuk
adalah saya akan membagikan sebuah amplop kepada masing-masing kelompok ya. Kita akan bermain kartu berpasangan tentang sifat Rasul dan sifat mustahil Rasul. Setiap kelompok akan mendapatkan satu amplop dan tugasnya adalah kalian memasangkan dari kartu tersebut dengan jawaban yang benar. Selanjutnya kalian nanti akan mempresentasikan di depan kelas dari perwakilan kelompok masing-masing. Baik, ini saya berikan amplopnya. Kelompok 1, selanjutnya kelompok 2, selanjutnya adalah kelompok 3. Silakan amplopnya dibuka terlebih dahulu. Yuk, bekerja sama untuk mengerjakan. Sudah selesai anak-anak ya. Oke, selanjutnya anak-anak, silakan masing-masing perwakilan dari kelompok mempresentasikan ke depan kelas. Dimulai dari kelompok 1, dilanjutkan kelompok 2 dan dilanjutkan kelompok 3. Silakan maju ke depan. Presentasinya dari setiap kelompok sudah dipresentasikan dengan baik sekali dari sifat wajib dan mustahil Rasul, sifat wajib Rasul dan artinya, sifat mustahil Rasul dan artinya. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya saya akan mengajak kalian ice breaking dulu biar tetap semangat. Silakan semuanya berdiri. Kita tepuk semangat terlebih dahulu. Sudah siap? Baik, tepuk semangat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Luar biasa.
sudah mengerjakan dari tugas tentang sifat wajib mustahil rasul, sifat wajib rasul dan artinya, sifat mustahil rasul dan artinya. Tentunya kalian sudah memahami ya, apa saja dari sifat-sifat rasul, apa saja sifat-sifat mustahil rasul, dan apa saja sifat dari wajib rasul dan kebalikannya. Saya ada pertanyaan. Setelah kalian mengetahui sifat-sifat rasul, ya, setelah kalian mengetahui sifat-sifat rasul, bagaimana cara kalian untuk menyikapi dalam kehidupan sehari-hari? Silakan Intan. Meneladani dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, bagus sekali anak-anak. Jadi tentunya kita harus meneladani dan mengamalkannya. Baik anak-anak, selanjutnya akan ada tugas lagi, yaitu tugas membuat poster. Tugas membuat poster ini dilakukan setiap kelompok. Poster yang berisi ajakan untuk melakukan mencontoh dari sifat wajib rasul. Jadi nanti anak-anak silakan membuat poster semenarik mungkin yang berisi ajakan untuk mencontoh dari sifat wajib rasul. Baik anak-anak, dalam pembuatan tugas poster ini kita akan mengerjakan, kalian akan mengerjakan dalam durasi waktu 30 menit ya. Bagaimana? Apakah setuju? Setuju ya? Baik, di sini saya akan membagikan kertas HVS kepada masing-masing kelompok sebagai tugas membuat poster. Silakan untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan dikerjakan membuat poster semenarik mungkin yang berisi tentang ajakan untuk mencontoh perilaku sifat wajib rasul. Anak-anak silakan bisa melihat di papan. Ini adalah contoh poster. Amati poster berikut. Ya, ini adalah contoh cara membuat poster. Buatlah karya poster bersama kelompokmu. Ajakan untuk meniru sifat wajib rasul. Jadi contohnya seperti ini anak-anak ya. Silakan dikerjakan.
kegiatan pembelajaran hari ini, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari materi yang sudah kita pelajari tadi? Saya, Pak, Silakan jawab. dengan mencontoh sifat Rasulullah akan membawa kepada akhlakul karimah siswa. Dengan mencontoh sifat Rasulullah akan membawa kepada perilaku akhlakul karimah siswa. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ada yang bisa menjawab lagi kesimpulannya? Saya, Pak, Ya, silakan Faiz. perbuatan jujur sangat diperlukan agar diri kita menjadi pribadi yang baik. Perbuatan jujur sangat diperlukan agar kita menjadi pribadi yang baik. Terima kasih atas jawabannya. Baik anak-anak, setelah tadi kita belajar bersama tentang materi sifat-sifat Rasul, maka kesimpulan yang bisa diambil pada hari ini adalah para Rasul adalah orang-orang pilihan Allah yang memiliki tugas mulia untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Dengan mengenal dan meneladani sifat-sifat Rasul, kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Selanjutnya, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.